Kisah seorang laki-laki pencari udang dan wanita kaya. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Diceritakan pasangan suami istri yang sudah tua, namun ia masih memiliki anak yang muda. Ia bekerja sehari-hari sebagai pedagang sayur. Anak laki-lakinya bernama Sila. Kehidupannya sangatlah sederhana, karena dagangannya kadang laku dan kadang juga tidak. Ia hanya cukup untuk makan. Kehidupan Sila semakin hari semakin memburuk seiring dengan usia orang tuanya yang semakin tua. Ia pun hidup sangat di bawah garis kemiskinan. Akhirnya, Sila ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya. Ia pun kini hidup menjadi anak yang yatim piatu. Ia belum tahu apa-apa bagaimana pahit getir kehidupan ini, karena keduluan sudah ditinggal kedua orang tuanya. Pada suatu malam, maka ia bermimpi didatangi oleh ayahnya yang telah meninggal. Lalu ayahnya berpesan kepadanya di dalam mimpi. Hai anakku, maafkanlah aku tidak mewariskan apa-apa kepada dirimu. Sekarang ayah sampaikan bahwa agar kamu bisa tetap hidup, di belakang pondok kita itu ada sungai. Di sanalah ada sarang udang yang sangat banyak. Carilah itu setiap hari dan bawalah ke pasar. Ayah sangat yakin pasti kelak kamu menjadi orang yang berguna dan bisa hidup sejahtera. Akhirnya, ketika bangun pagi, apa yang disampaikan oleh ayahnya lewat mimpi, maka itulah yang dilakukan oleh Sila. Ia berusaha menyusuri sungai sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh ayahnya. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, walaupun rupanya di sungai itu sangat angker. Wah, ini rupanya udang yang dimaksud mimpi tadi malam oleh ayah. Wah, banyak sekali. Satu persatu saya akan tangkap kamu dan saya masukkan ke dalam dungki. Wah, rupanya sebentar lagi saya akan dapat banyak udang. Setelah cukup mendapatkan udang, akhirnya Sila pun menjajakan udang itu ke pasar. Dan di mana ada keramaian. Udang segar, baru ditangkap. Ayo yang merapat, yang cepat. Rupanya apa yang dilakukan Sila ternyata diperhatikan tingkah lakunya oleh seorang gadis cantik kaya raya. Ia bernama Siti. Kemanapun Sila pergi, tak terlepas dari kedipan matanya Siti. Rupanya Siti tertarik dengan penjual udang ini. Siti adalah anak orang kaya. Kedua saudara Siti perempuan sudah kawin dengan semua orang yang paling kaya di kampungnya. Siti akan dijodohkan oleh orang tuanya kepada orang kaya juga. Namun Siti tidak pernah menghiraukan orang tuanya, sehingga timbullah kecurigaan. Kakaknya yang sudah sukses selalu mengadu kepada ayahnya tentang kelakuan Siti. Siti, apa yang aku sampaikan kepadamu adalah yang terbaik untukmu dan masa depanmu. Siti hanya terdiam mendengarkan nasihat dari ayahnya dan sambil berontak di dalam hatinya. Namun kemudian ia pun melakukan apa yang ia inginkan dan ia lakukan terbaik untuk dirinya. Ia tetap sebagai apa pendiriannya.
Udang segar, ayo murah-murah. Udang segar, ayo murah-murah. Keluarga Siti selalu mengintip apa yang dilakukan oleh Siti. Rupanya kau masih bandel, Dek. Nanti saya lapor kepada ayah. Rupanya ia tidak bisa dinasehati, Kak. Udang segar, ayo murah-murah. Udang segar, ayo murah-murah. Kak, apakah bisa saya beli udangnya semua, Kak? Kalau bisa, bawa saja setiap hari ke sini. Tatapan mata dari Siti berbeda dengan yang lain. Tentu kita sudah tahu. Boleh diambil semuanya, tentu bisa, kenapa tidak? Saya kan ingin cepat ini laku, agar saya bisa hidup. Kalau mau, silakan. Setiap hari saya pasti akan datang ke sini, Nona. Akhirnya, Siti pun diberikan peringatan terakhir oleh ayahnya. Anakku, rupanya kau sudah tidak bisa aku nasihati. Kamu tidak seperti kakak-kakakmu yang sudah sukses. Kamu justru memilih jalan berbeda, sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Mulai sekarang, kamu jangan tinggal di sini. Pergilah jauh dariku. Tak usah mengingat tanah ini lagi. Berbeda dengan ibunya, ia justru sedih sekali melihat anaknya seperti itu. Ia akhirnya memberikan bekal secukupnya kepada anaknya, meninggalkan rumah agar ia bisa hidup kelak. Aku sedih, Nak. Dimanapun kamu berada adalah anakku. Ini sekedar untukmu agar kamu bisa hidup. Siti pun akhirnya benar-benar menikah dengan tukang penjual udang itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehidupan yang sangat sederhana. Istriku, inilah sesungguhnya kehidupanku sebenarnya, dan aku sangat takut sekali hidup di sini karena khawatir nanti orang tuamu pasti akan membunuhku karena aku adalah orang miskin. Kalau bisa, marilah kita pergi jauh dari sini. Baiklah, kemanapun kamu pergi, saya pasti akan selalu ikut kamu. Akhirnya, ia pun mendirikan sebuah rumah sederhana yang jauh dari perkampungan sebelumnya karena ia khawatir akan kemarahan orang tua Siti. Sila selalu melakukan pekerjaan rutinitasnya menangkap udang yang ada di sungai. Namun, istrinya pun mengintipnya dari dekat. Apa sesungguhnya yang dilakukan suaminya di tempat itu? Karena istrinya tidak ingin Sila melanjutkan pekerjaan itu, karena ia juga cukup memiliki bekal diberikan oleh orang tuanya. Pada suatu hari, ketika Sila pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar ia bisa memasak, istrinya pergi sendiri menuju ke tempat di mana biasanya Sila menangkap udang-udang itu. Diobrak-abriknya tempat udang itu agar suaminya tidak lagi datang ke sana untuk mencari udang. Sebenarnya ia kasihan melihat suaminya yang setiap hari berjualan udang, karena itu saja pekerjaannya. Sila pun merasa sedih melihat tempatnya mencari udang sudah dirusak orang. Akhirnya, ia melihat sebuah capit udang yang besar, yang aneh, yang belum pernah ia lihat. Maka diambillah itu, kemudian ia bawa pulang, ditaruh begitu saja di bawah kolong di rumahnya.
ketika istrinya memindahkan sebagian kekayaannya yang diberikan oleh orang tuanya dan hasil penjualan udang, maka jatuhlah sebagian uang dan emas di samping capit udang itu. Keanehan terjadi, ternyata hartanya yang ada di samping capit udang itu berlipat-lipat dan berlimpah. Tidak bisa yang hitung jumlahnya. Semakin hari semakin besar saja. Akhirnya, Siti pun kemudian bersama suaminya ingin menemui orang tuanya karena sudah merasakan rindu kepada orang tua. Iya, kok dia datang lagi rupanya? Jangan ke sini. Aku tidak minta apa-apa. Aku tidak minta harta. Hartaku saja sudah banyak. Itu saja aku belum bisa menghitungnya. Silakan kalau kamu bisa menghitung. Saya berikan kamu waktu sehari. Suasana terdiam sejenak. Wah, rupanya sombong sekali kamu. Kalau aku bisa menghitungnya, bagaimana kalau saya bunuh dirimu? Kedua saudaranya pun mulai menghitung harta Siti dan suaminya. Rupanya kedua saudaranya ini kewalahan, tak sanggup untuk menghitung berapa jumlah kekayaannya. Hal itu pun dilaporkan kepada ayahnya. Lalu dipanggilnya anaknya yang bernama Siti untuk ke rumahnya agar kembali bersama orang tuanya. Marilah nak, kita berkumpul lagi di rumah ini. Ayah sudah semakin tua. Maafkanlah ayah nak. Karena sekarang sudah menjadi orang kaya. Ya, inilah sekarang penampakan rumah Siti bersama orang tuanya. Sebuah rumah yang sangat mewah. Sebagai sesama manusia, sebaiknya kita tidak bisa meremehkan orang miskin karena suatu saat nasib bisa berubah. Penyesalan biasanya memang datang terlambat, hal yang tak perlu kita lakukan.